Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Quba yang ana muliakan, jazakallahu khair. Dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa taala yang Maha Rahman, semoga di hari yang Allah muliakan ini Allah lipat gandakan pahala kita semua, dan mudah-mudahan nanti ba'da ta'lim keluar dari masjid yang kita cintai ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur Al-Quranul Karim pada pagi ini kita akan mengambil ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. InsyaAllah secara umum ayat ini sudah paham semua ya. Jadi seruan kepada orang-orang beriman. Jadi yang enggak beriman enggak diseru di sini. Seruan kepada orang-orang yang beriman, dan juga larangannya untuk menjauhi kebanyakan dari dhon, prasangka. Yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk. Prasangka itu datangnya dari pikiran atau dari hati itu? Dari mana? Dari hati. Kemudian kemana? Pikiran. Biasanya prasangka buruk itu dibagi apa enggak? Kalau punya prasangka buruk suka berbagi apa enggak? Berarti dari hati ke pikiran, dari pikiran ke mana? Ke ucapan. Dari ucapan ke mana? Kebiasaan. Ya, dari kebiasaan menjadi apa nantinya? Menjadi takdirnya yang buruk. Maka jauhi dari prasangka-prasangka yang buruk. Nah, kalau sudah lahir prasangka yang buruk, biasanya muncul level yang kedua, yakni ghibah. Ya kan, diceritakan berarti menjadi ghibah. Prasangka dari hati ini diceritakan nanti menjadi ghibah. Maka ayat berikutnya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Janganlah sebagian kalian menggibahi, ya, menggibahi sebagian yang lain. Ini yang akan ana bahas.
Yaghtab itu bisa diambil dari akar kata ghaba atau al-ghaibah. Ghaba maknanya adalah sesuatu yang terhalang dari hadapan kita, atau bahasa kitanya gaib. Pak Jenang tahu ilmu gaib? Ya, iya, Pak. Kenapa disebut ilmu gaib? Ilmu kan jelas, kalau gaib gak kelihatan. Atau disebut sholat gaib. Ya, sholat gaib itu kenapa? Mayitnya gak ada di hadapan kita. Lawannya gaib, hadir. Hadir itu ada. Jadi di sini semuanya hadir. Ada hadirun. Berarti yang gak ada di sini namanya gaib. Banyak yang gaibnya, banyak yang hadirnya. Ya, berarti tinggal disolatin aja. Yang gaib disolatin aja. Jadi tadi kata MC, yang hadir dirahmati, diberkahi dan dibanggakan di hadapan para malaikatnya Allah, karena di majlis ilmu. Tapi yang gak hadir disolatin. Solatin itu kalau bahasanya ya disambung. Maksudnya sambung itu Pak, datangin ke rumahnya. Nah, itu namanya. Ya, datangin ke rumahnya, ya kan? Kenapa datang ke rumah? Ya kita solatin, disolatin, disilah, disambung. Datang, kemudian kita assalamualaikum sampai di rumah. Jangan ditanya kenapa nggak ke masjid. Ya, sampai di rumah katakan saya jamaah dari masjid, ya tahu tujuannya biar ke masjid. Ya kenapa? Karena di masjid gaib. Ya, jadi di masjid gaib supaya tidak disolatin secara benar, sholat gaib. Jamaah sekalian, larangan tentang walayat ba'dukum ba'dhum. Pada asal mulanya hukum ghibah itu sepakat para ulama, ya, konsensus para ulama, ghibah pada hukum asalnya adalah haram. Ya, ghibah pada hukum asalnya adalah haram. Sampai Allah katakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi, gitu kan, maitan fakarihtumu. Ini Allah bertanya. Kata Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang ayuhibbu, maka apakah suka di antara kalian ya'kulu lahma akhi, memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Tentunya jawabannya nggak mungkin, nggak suka pasti. Ya, sudah daging, kemudian dagingnya bangkai, sudah bangkai saudaranya. Ini jawabannya suatu yang mustahil. Tetapi kenapa Allah tanyakan? Karena faktanya banyak. Ya, kan jawaban ini kan tidak mesti dijawab. Karena Allah Maha Alim. Ya, Maha Alim. Allah Maha mengetahui, tapi ingin menunjukkan subjek-subjek seperti itu adalah banyak. Maka Allah ingin mengingatkan ayat ini kepada kita. Coba perhatikan baik-baik. Sebetulnya pertanyaan ini mengatakan kebiasaan kebanyakan manusia itu sebenarnya banyak yang senantiasa menjadi kebiasaan memakan bangkai saudaranya atau daging saudaranya sendiri. Kemudian pertanyaannya, adakah ghibah yang dibolehkan? Nah, ini bahasanya. Ada nggak ghibah yang dibolehkan? Hah? Ada. Berarti boleh apa? Boleh ghibah, ya, boleh. Yang dibolehkan boleh, tapi pada hukum asalnya ghibah itu haram hukum. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam perkara ghibah, beliau mengeluarkan satu bait syair. Kata beliau, "Adzamu laisa bighibatin fi sittatin." Mencela itu, ghibah itu mencela, ada yang dibolehkan dalam 6 perkara. Ya, jadi tadi hukum asalnya haram, tapi ada yang dibolehkan dalam 6 perkara. Artinya apa? Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Ya, ada 6 bentuk ghibah yang dibolehkan. Tapi dengan hal ini tidak boleh mengatakan mari kita berghibah.
Ya, ada 6 bentuk gibah yang dibolehkan. Gibah yang dibolehkan yang pertama, ya, untuk kondisi objek madlum, orang yang teraniaya, terdolimi. Ya. Jadi mengadunya kepada penguasa, curhatnya orang yang teraniaya tadi kepada orang lain dan menceritakan orang yang mendoliminya, itu dibolehkan. Contoh, ada orang yang biasanya door to door atau dari masjid ke masjid, dari majlis taklim ke majlis taklim, ikut ngaji, tapi tujuannya bukan untuk ngaji, tapi tujuannya untuk pinjam duit. Kan ada yang gitu tuh, deketin yang ngaji tapi tujuannya pinjam duit. Ya, pinjam 100, pinjam duit. Nah setelah itu Pak, beberapa orang yang dipinjami sama dia tidak ada yang dia bayar. Kemudian dia lari dari satu majelis ke majelis yang lainnya mencari mangsa berikutnya. Kemudian orang yang menjadi korban ini cerita, hati-hati ya dengan si fulan itu kalau ketemu. Kenapa? Karena dia sering ngutang, dan ngutang dia gak pernah bayar, ya kan? Sudah begitu lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini orang yang teraniaya tadi menceritakan tentang orang yang tadi itu, yang sering ngutang tadi. Nah, ghibah itu yang seperti ini dibolehkan. Bahkan boleh jadi masuk kepada dianjurkan. Bahkan ngerinya hari ini Pak, kasus yang kayak tadi, ngutang itu, waliyadzubillah, ada yang parah, dari satu kampung, satu tempat, dia pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Ini bukan kontrakan petak, rumah besar. Karakteristik yang kontrak itu Pak, kalau orang beriman gimana Pak? Kan kita menyerahkan rumah, ya kan, awalnya bersih. Orang beriman tuh kalau ngontrak itu, ketika dia keluar dari rumah mestinya bersih. Pertanyaannya, ada nggak yang ngontrak kayak gitu? Awal bersih, pulangnya bersih, ada nggak? Iya. Biasanya apa Pak? Kebanyakan meninggalkan kuncinya pun dititipkan sama tetangganya. Begitu lihat kamar mandinya kotor, keramiknya sudah apa? Iya, kotor juga, ngangkat semuanya, rusak. Iya, orang yang sewa yang beriman itu harus kembali kepada semula. Ya kan? Awalnya bersih, rapi, ya harus seperti itu. Harus mau keluar modal. Kenapa? Karena yang nyewai muda, yang menyewakan juga mengeluarkan modal. Jadi kalau pengen tahu orang yang kontrak yang beriman, lihat aja. Setelah dia selesai ngontrak, kembali semula kan? Itu beriman. Nah, itu pun juga boleh diceritakan. Kalau ada orang kontrak seperti itu, bakal tahu, hati-hati dengan kontrak si fulan ini, orangnya tidak amanah. Itu boleh diceritakan. Kenapa? Karena yang punya tempat termasuk madlum, orang yang apa? Teraniaya. Kasih tahu Pak. Bahkan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Al-Imam Bukhari rahimahullah, di hadis yang ke 156, itu Abu Darda pernah menceritakan kepada orang banyak, ya, kata Abu Darda, arafna bikum, ya, khiyarukum wa syirarukum. Kata Abu Darda, aku mengenal betul kalian itu, ya, orang yang baik di antara kalian dengan orang yang buruk di antara kalian. Bayangin coba. Abu Darda menceritakan tentang kebaikan seseorang dan keburukan seseorang di halayak orang banyak. Kenapa? Karena orang yang diceritakan ada orang yang paling jahat. Artinya apa Pak? Menceritakan orang yang paling jahat supaya orang lain tahu dan tidak menjadi korban di halayak orang banyak, itu dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah banyak apa? Korbannya.
Bapak jadi panitia kurban. Tiba-tiba setiap ada si fulan, ya, setiap ada si fulan, pasti kaki sapi itu hilang. Ya, maka di sampingnya begitu dia datang, kasih tahu, ya, coba diwaspadai orang itu, kenapa setiap hadir pasti kaki kambing sapi itu hilang. Khambar ini dibolehkan dan bukan termasuk gibah, ataupun gibah juga termasuk gibah yang dibolehkan. Itu, ini contoh kalau ada, kan di Kuba nggak ada, ya, aman sejahtera, gitu ya. Kalau ada, itu gibah yang dibolehkan. Dia pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya, Pak. Yang anehnya, Pak, ketika pindah dari satu rumah itu, dia cerita, bahasa kitanya, saya pindah dari rumah komplek apa atau perumahan mana, ternyata ngeprank, Pak, bohong. Pindah juga dari kontrakan keduanya, bilang kepada orang pamit ke daerah yang lain, ternyata juga bohong. Ini orang seperti itu, Pak, ya, kemudian kita katakan kepada RT-nya, RW-nya, hati-hati, Pak, ada warga baru namanya fulan, ini berbahaya. Itu termasuk gibah yang boleh. Nih Pak RT, Pak RW kalau dapat pengaduan seperti itu harus ditindaklanjuti. Dan jamaah sekali juga kalau ketemu orang seperti itu kasih tahu, ya, umaro. Siapa umaro itu di situ? RT, dan kasih tahu itu boleh. Kalau ada orang ini Pak gibah, itu gibah yang dibolehkan kata Asy-Syaukani. Itu. Pernah gak ketemu orang model kayak gitu? Pernah atau banyak model-model kayak gitu? Kontrak gak beres, rumah gak rapi setelahnya, pindah orang dikeprank semua, ya. Itu ditanya, dibilangnya kepoh, nanya-nanya. Nah ini kan muskilah orang kayak gitu, ya, muskilah sebenarnya. Nah ini kasih tahu semuanya, hati-hati gitu. Bila perlu masuk ke kompleks, security juga kasih tahu, hati-hati deh. Kalau bilang, tapi kan orangnya baik, Pak, itu baik pertama, ujung-ujungnya datang pasti pinjam 100, ya, akhirnya silaturahim putus. Gara-gara pinjam 100 silaturahim putus. Model seperti itu, ya, madlum tadi, ya, maka dibolehkan untuk digibahi. Mudah-mudahan tidak ada, ya, walaupun banyak, ya, harus hati-hati. Itu yang pertama. Misalkan juga seorang ikhwan, ya, atau seorang apa, janda. Ini cerita janda, Pak Haji. Kalau cerita janda tuh kadang-kadang kenapa? Segar, Allahu Akbar. Janda segar. Kalau Rasulullah itu berpesan, termasuk kepada Abu Darda. Pesan Nabi apa? Kata Nabi SAW, wahai Abu Darda, kenapa tidak menikahi perawan? Justru Nabi itu pesannya bukan janda. Coba lihat dalam hadis-hadis. Nabi termasuk kepada Salman Al-Farisi, kepada Abu Darda, kalau nikah selalu pesannya bukan janda, mohon maaf, selalu pesannya apa? Bikr, perawan. Kata Rasulullah, kalau bikr itu, ya, akan Anda sering senyum dengannya dan dia juga sering senyum, maksudnya happy dengannya. Iya, ya, Wallahu a'lam. Ini coba lihat di hadis. Gak ditemukan Nabi itu menganjurkan kepada sahabatnya, ya kan, artinya nasihat yang pertama, ya, untuk menikahi apa? Janda. Walaupun beliau juga beberapa istrinya janda, Pak, tapi beliau selalu menganjurkan menikahi perawan. Ya, kalau janda itu kan nikahi janda biasa dapat bonus. Apa penang bonusnya? Ya anaknya bonusnya. Nikahin ibunya dapat anaknya 10 umpama. Ini belum nikah, belum punya anak, dapat bonus 10. Makanya Nabi tekankan, tapi kalau nikahin janda yang banyak anaknya, karena Allah pahalanya banyak. Kenapa? Karena banyak, karena otomatis suami baru ini menjadi kafil, menjadi penanggung anak-anak tersebut, pahalanya banyak. Tapi tetap Nabi mengajukan nikahin apa? Perawan gitu. Tapi kita kalau cerita janda tuh seru. Bahkan ke puncak ada namanya sate. Nah, tahu betul Pak namanya. Ada sampai janda. Kenapa?
Masya Allah ya itu ya. Jadi terserah, pilihan ada di bapak-bapak semua, mau nikahin perawan atau nikahin janda. Ana sedang ngebahas, bukan menganjurkan, tidak ada menganjurkan. Menganjurkan sama yang belum nikah atau sama yang gak ada istrinya hari ini. Ya, pilihlah siapa? Perawan. Ya kalau gak dapat perawan, ya janda. Bukan yang banyak anaknya, tapi yang banyak kontrakannya. Itu bagus. Kenapa? Bukan banyak anaknya, tapi banyak kontrakannya. Nah, bila ketemu Pak janda, tiba-tiba janda itu ditanya nikahnya berapa kali? Dia bilang janda ini nikahnya nggak banyak, baru 10 kali. Nah ini kan menceritakan kepada para rijal, para ikhwan, ketika ada yang sedang diincarnya itu, tetapi jandanya nikah sudah 10 kali, nah boleh dikasih tahu. Bukan dalam rangka ghibah, tapi cobalah pikir-pikir dahulu sebelum terlanjur. Ya, pikir-pikir dulu sebelum terlanjur. Nah itu. Ya. Kenapa? Nah, pengalaman itu. Pikir-pikir dulu sebelum terlanjur. Ini kasih tahu, bukan ghibah, bukan. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menggibahi seseorang, ya, gibah yang dibolehkan, yakni untuk amar ma'ruf nahi munkar. Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Seperti apa bentuknya, Pak? Merubah seseorang, ya kan? Merubah seseorang dari kemungkaran ya kepada, atau kemungkaran atau pelaku maksiat kepada jalan yang benar, kepada jalan yang benar. Ini boleh, ini boleh. Yakni menceritakan seseorang dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, biar orang tidak ikut menjadi korban kemaksiatan dan lain sebagainya. Contoh gini, misalkan ada yang ngajak sepedahan, tapi titik awalnya katakanlah Taman Royal 2, ya kan? Tapi titik akhirnya, finishnya kembali ke Kampung Janda. Ini Bapak tahu gak Pak, janda terbanyak di Jawa Barat di mana? Oh, tahu betul. Ini kampung, tapi bukan di mana. Itu janda terbanyak Garut, Pak. Betul itu. Jadi kemarin urutannya kan tahun yang lalu Serang, Pak. Tahun lalu Serang, sekarang Garut. Itu. Jadi boleh ikut saya lah, ikut ke Garut. Ya, ada yang usia 19 tahun, anaknya sudah 2, sudah 3, bahkan udah 2-3 kali nikah. Ya qadarullah ma syafa'al. Nah ini. Jadi kalau ada yang ngajak quest nih, penang startnya dari Kuba, kemudian finishnya di Kampung Janda. Nah ini ya mestinya kan ada amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Jadi kalau boleh ya jangan ke sana lah, ya, karena unsur maksiat dan maudharatnya banyak. Ini kan orang ngasih tahu jangan ke sana. Ini namanya mengembalikan seseorang, ya kan? Kemudian cerita tentang Kampung Janda bukan dalam rangka ghibah. Kan sebetulnya kalau Bapak imannya kuat, ekonominya kuat, ya Kampung Janda itu kan mestinya dikurangi jandanya. Dengan cara apa? Dinikahi, Pak. Dengan cara dinikahi dan resmi. Dinikahi dan apa? Resmi. Resmi sebenarnya apa? Tidak ada siri-sirian. Apa itu siri itu? Ya, tidak ada siri-sirian. Biasanya kalau siri-sirian istrinya menjadi apa? Istri simpanan. Sebetulnya gini, Pak. Istri simpanan itu baik atau tidak? Baik. Dari mana pandang baiknya? Loh, menunjuk Pak Haji di belakangnya, gimana ini ceritanya? Istri simpanan itu baik apa enggak? Baiknya. Tapi benar, Pak Nang kekeh. Sebetulnya benar baik istri simpanan. Pertanyaannya, Pak Nang punya gak istri simpanan? Lah, kok katanya baik, kok nggak punya? Kalau baik itu mestinya diambil. Kan baik nih kan, Pak? Mestinya kan kita ngambil. Saya bela Pak Haji Nang.
saya bela Pak Cinang. Nanti tanya sama Ustadz di belakang tuh. Ya, surah Al-Ahzab Allah berfirman, wa qurna fi buyutikunna, ya, wala tabarujna tabaruja jahiliyatil ula. Al-Ahzab, Ustaz ya. Benar kan Al-Ahzab? Wa qurna fi buyutikunna. Perintah Allah, Kak, kita punya istri di mana ditaruhnya? Fi buyutikunna, di mana itu? Di rumah-rumahnya, bukan di vilanya, bukan di hotelnya, tapi di rumahnya. Di rumah siapa? Rumah suaminya. Berarti sebenarnya istri kita yang kita larang jangan banyak ke mall, jangan banyak keluar keluyuran, itu namanya istri simpanan. Makanya berarti kita semua punya apa? Nah itu maka bagus sih simpanan itu, Pandang. Jadi kasih tahu sama istri yang di rumah, kenapa Abi ini melarang banyak ke mall? Abi ingin menjadikan anti istriku tercinta sebagai istri simpanan. Mana dalilnya? Al-Ahzab tadi. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarujna tabarujal jahiliyati ula. Jadi istri simpanan itu baik. Justru kalau para suami membiarkan istrinya keluar semuanya, berarti dia tidak menjadikan istri yang di rumah sebagai istri simpanan. Jadi pertanyaannya, Pak Jinam punya istri simpanan enggak? Masih enggak? Punya, Pak. Siapa istri simpanan? Istri kita sendiri yang di mana? Yang tidak dibiarkan keluyuran. Itu namanya istri. Maka jangan salah. Ini keadaannya kan beritanya atau ceritanya ini yang baik difitnah menjadi tidak baik. Iya kan? Berarti sekarang kalau ditanya punya gak istri simpanan? Jawabannya, nah, ditanya lagi, ada berapa? Nah, gitu kan. Di mana sekarang? Nah itu keren, Pak. Jadi secara sadar kita semua sebetulnya kena prank orang-orang yang gak tanggung jawab tentang istri simpanan. Sebetulnya justru yang diperintahkan kita punya istri dijadikan istri, tapi fi buyutikunna, di rumah siapa? Nah ya gitu, Pak. Setuju kan? Ya harus setuju, soalnya Quran. Kalau gak setuju kan berarti gak setuju sama Quran, ya. Itu. Masya Allah, ternyata punya istri simpanan semua. Alhamdulillah. Tidak tabarruj, Pak. Kemarin di pengajian yang nanya, Ustaz, anak-anak itu sekarang sudah kerja, tapi bagiannya menjadi tukang rias pengantin. Bagaimana hukumnya uang dari hasil rias pengantin? Anak katakan, bila riasnya yang tidak untuk tabarruj jahiliyah dibolehkan dan halal. Maksudnya apa? Seorang akhwat bersolek untuk suaminya halal 100%. Tukang rias bisa bila merias dia untuk pengantin yang pengantinnya tidak ditabaruskan, ya, dirias kemudian dihadirkan di hadapan orang banyak menjadi tontonan, maka hasilnya halal. Satu. Yang kedua juga tidak merubah apa yang telah Allah ciptakan kepadanya. Maksudnya apa? Alisnya tidak dikrik dulu, ya kan? Kemudian tidak dipakaikan bulu mata aspal. Bulu mata aspal. Nah itu ya palsu ya, asli tapi palsu. Kemudian tidak disambung dengan rambut palsu. Bila itu natural, hanya make up saja dan tidak untuk ditampilkan, 100% halal. Gitu. Tapi kan sekarang kebanyakan dirias ya halisnya dikerik ya. Biar apa tujuannya? Biar cantik ya, alis yang gede biar tipis, alis yang belok biar lurus, ya kan? Bahkan hari ini, Pak, yang make up itu hidung yang pesek juga bisa jadi kelihatannya bukan jadi mancung, kelihatannya manjung, ya. Satu hari ba'da nikah, ya kan, istrinya kemudian tidak memakai make up, maka ya kan kembali kepada asalnya, yang pesek tetap pesek, alisnya tadi tinggal sisanya ternyata tidak lurus tapi belok karena dikerok, gitu kan. Nah pertanyaannya, para suami ini senangnya yang asli apa palsu? Asli apa palsu? Berarti kalau besok ada anak yang nikah jangan dia apa? Dirias, biar apa? Biar asli, itu terserah ya. Ini kayak gini, Pak, bercerita untuk apa namanya tadi, amar ma'ruf ya, nahi munkar, menceritakan seseorang ya, maka hukumnya sekali lagi boleh, ya, boleh. Ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga, ghibah
atau yang dibolehkan adalah dalam rangka meminta fatwa, meminta nasihat. Contoh misalkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang perempuan, dia katakan, "Ya Rasulullah, ya hadlah, rajamlah aku." Kata Nabi, "Dosa apa? Kok minta tiba-tiba dirajam?" Kata seperempuan, "Aku berzina." Itu kerennya perempuan dulu, Pak. Tapi lebih keren lagi perempuan yang dulu-dulu pada generasi-generasi terlebih dahulu. Gini maksudnya. Dulu bapak-bapak, kalau ada kali, sungai agak besar, ya kan, kemudian airnya banyak. Dulu kita masih zaman SMA atau SMP, itu kan banyak gadis-gadis yang mandi ya. Mandi di atasnya, sebelahnya kita yang masih muda juga, SMP. Tapi yang menariknya dulu, Pak, tidak ada cerita gadis dulu walaupun ngandinya di sungai, ya, pakai anduk, yang hamil muda itu jarang. Gak ada cerita dulu, Pak. Padahal ya mungkin dulu ada juga yang tidur masih bareng walau dilarang oleh agama ya, tapi nggak pernah terjadi insiden-insiden kayak sekarang. Sekarang itu mandinya di kamar masing-masing, ya kan? Ya, berangkatnya juga naik mobil, ya, tapi banyak yang kasus hamil di luar nikah. Ya dulu mungkin ngalamin ya bapak-bapak dulu itu mandi nikah, jarang cerita yang hamil, Pak. Kalau dulu bahasanya kan jinak-jinak berpati dulu kan. Kalau sekarang apa? Pak Haji nanti paham betul ini. Ya, dulu jinak merpati, sekarang jinak maut ya. Jinak maut ya. Ngeri ya. Ngeri sekarang. Dikit-dikit hamil, dikit. Dulu tuh mandi biasa, Pak. Di sungai, di kali. Dan ada cerita yang hamil. Ya kan? Makanya dulu yang kecil-kecil usia 17, ada yang 14 sudah dinikahkan, Pak. Ya kan? Makanya begitu anaknya besar, ya ibunya juga masih muda. Ya kan? Kalau sekarang kan la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kata Rasulullah SAW begini, benarkah Anda telah berzina? Ada saksinya. Ada. Setelah mengatakan ada saksinya, apakah zinanya itu seperti bersetubuh seperti jarum benang dimasukkan ke jarum di siang bolong? Maksudnya benar nggak persis seperti itu? Masuk benar apa enggak? Sampai detail. Ya, siapa orangnya? Nah, dia cerita. Karena dalam rangka apa? Minta fatwa, bahkan minta ditegakkan qisas. Nah, seperti itu, Pak, menceritakan siapa orangnya. Satu, bukan gibah yang dibolehkan. Kedua, bukan dalam rangka mujahirin. Mujahirin itu bercerita tentang dosa yang dia lakukan, tapi dalam rangka minta fatwa, bukan dalam rangka untuk bangga atas apa dosa yang ia lakukan. Itu boleh. Misalkan seorang ustadz, seorang tutor, seorang guru bertanya sama muridnya, siapa di antara kalian yang pacaran? Dalam rangka apa? Ingin menasihati dosanya, haramnya, dan solusi. Lalu muridnya mengatakan, saya berapa kali kamu pacaran? Sekian. Itu bukan dalam rangka mujahirin anak sekolah itu. Ya kan, menceritakan tentang apa? Dosa dan kemaksiatannya itu dibolehkan. Ya, bahkan menceritakan objeknya juga saya pacaran sama fulan, ini anaknya siapa, tinggal di mana, itu dibolehkan. Dalam rangka minta fatwa, minta nasihat, minta solusi, atau curhatan kepada orang yang banyak supaya mendapatkan bagaimana cara bertaubatnya, itu boleh. Itu. Dalam rangka minta apa? Fatwa atau yang lainnya. Pak, saya mohon nasihatnya. Itu punya tetangga, itu sering masuk ke rumah, jarang atau tidak pernah ngucapin salam, bahkan waktu kapanpun datang tanpa izin, langsung masuk. Minta sarannya atas si fulan kayak begini. Nah, itu boleh menceritakan orang dengan detail seperti itu. Kenapa? Dia sedang minta fatwa. Ini ada cerita, Pak. Jamaah dulu di Depok itu, dia punya teman tetangga, Pak, jiran tetangganya, itu kalau masuk rumah udah tidak ada izin lagi. Dia yang memposisikan diri, sudah mengaku seakan-akan dia rumahnya, tetangganya itu rumahnya sendiri. Kan tidak boleh seperti itu.
Padahal yang punya rumah ini nggak punya kekuatan untuk apa? Menolak. Kemudian dia minta fatwa dan tentu menceritakan orang tersebut. Ini bukan termasuk gibah yang dilarang, gibah yang dibolehkan. Misalkan ada ustadz pengisi acara, pemateri. Tapi ustadz itu sering setiap datang ke pengurus bisa, Pak, kalau saya ngaji itu tolong Pak airnya itu jangan teh, ya kopi, ya itu kopi itu di 5 menit pertama. Nanti kalau sudah 5 menit berikutnya tolong diganti dengan susu, ya kan? Terus nanti pulangnya tolong Pak dibawain nasi kebuli. Itu terus maksa. Nah itu cerita Pak, nih ke DKM. Ini ada ustadz yang kalau datang itu kalem, tapi mintanya banyak modenya. Nah itu minta fatwa dan menceritakan orang tadi, ustadz tadi itu termasuk gibah yang dibolehkan. Ini ada kasus loh Pak Jenang kayak begitu. Ada kasus seperti itu. Ya macam-macam justru pengurus yang diatur sama ustadz itu. Nah kayak gitu diceritakan boleh dalam rangka minta solusi. Kemudian pengurus rapat, ya hasil rapat dari pengurus dia katakan ya ustadz itu jangan dipakai lagi, boleh. Itu boleh. Menggibahi, ngomongin orang seperti itu boleh. Sebagaimana dulu ada yang cerita kepada Nabi tentang Abu Sufyan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syakhijun. Ya, kata dia, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang bapak yang memang pelit. Ya, dia mengatakan kepada Nabi, dia orang yang pelit. Nabi mengatakan, tidak apa-apa. Cerita tentang bahwa dia punya bapak pelit, anaknya itu mengadu kepada siapa? Nabi. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Dia minta fatwa kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, gibah yang dibolehkan adalah memperingati kaum muslimin ya dari suatu keburukan atau menasihati mereka. Ya. Memperingati kaum muslimin dari keburukan atau menasihati mereka. Gini contohnya Pak, kita punya anak gadis atau juga anak laki-laki. Kan dalam hadis Nabi alaihissalam para akhwat itu dinikahi karena atas dasar 4 perkara. Perkara yang pertama lijamaliha, karena apa? Parasnya. Yang kedua walimaliha, karena hartanya. Yang ketiga wali nasabiha, karena keturunannya. Yang keempat walidiniha, karena apa? Agamanya. Nah kemudian dia sudah dekat, kita dapat kabar bahwa orang tuanya ini rumah tangannya juga berantakan. Iya pokoknya rumah tangannya berantakan. Kita kasih tahu mereka, anak antum itu jangan dinikahkan sama si fulan itu. Kenapa? Orang tua juga berantakan, gak jelas dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kemunkaran, madharat yang akan menimpa saudara kita. Kemudian kita kasih tahu, ini bapak si fulana itu ini begini dan begini. Ini termasuk gibah yang dibolehkan. Gitu. Atau misalkan bapak mau jalan-jalan, ternyata sudah tertulis satu mobil ini 5 orang. Ada seseorang di situ yang dibenci, diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Pelit, bakhil, koret, apa lagi? Ya, pokoknya macam-macam lah. Kasih tahu, antum sama siapa satu mobil? Ini, nih, kasih tahu ya. Dia itu orangnya begini-begini. Pokoknya antum kalau bareng sama dia, ya muskilah, bahaya. Itu boleh Pak, disebut namanya. Iya, karena akan memberikan madharat. Ya, itu boleh. Dan bapak juga boleh di-cancel orang tersebut dengan cara yang baik. Afwan, ya ternyata kuota ini yang satunya sudah diambil, siapalah yang lebih awal, anda lupa, dan apa sekali lagi antum dengan yang lain ke mobil yang lainnya saja. Itu boleh dan harus tegas karena agama membolehkan. Nanti yang lain juga cerita, akhirnya ya dia nggak ikut.
Nah ini dia ikut. Itu hal demikian boleh. Ya, kan kasus-kasus seperti kadang-kadang ada. Tapi ada orang juga yang mungkin gimana sih caranya, ya kan? Termasuk ya ini kan nggak boleh digibah. Yang kayak gini boleh digibah, boleh digibah. Ya. Atau yang mungkin kurban, kasus kurban. Selalu dia kalau kurban itu kambing. Tapi mintanya selalu nah ini hati-hati deh kalau dia mau kurban itu. Kenapa? Kalau dia kurban tuh dari tahun ke tahun mintanya apa? Sapi, ya tapi kurbannya kambing. Coba dalam rangka nasihatin karena ini kami dari DKM setiap tahun ada pengaduan dari panitia kurban. Kenapa? Bapak itu setiap kurbannya kambing tapi selalu mintanya daging sapi. Itu ngasih tahu dan gibah kepada dia dibolehkan dalam rangka untuk apa? Islah kepadanya. Kan masih ada kayak gitu tuh. Untung aja kurbannya nggak pakai ayam gitu kan, mintanya sapi. Mintanya unta lagi. Ini yang keempat. Yang kelima, ghibah yang dibolehkan adalah ghibah kepada orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa atau perbuatan maksiat. Itu boleh. Ya, orang yang terang-terangan, misalkan gini. Bapak mau sholat ke masjid, ada fulan nongkrong di jalanan yang biasa lalu lalang orang ke masjid, ya selalu, dan nongkrongnya itu selalu kayak menantangi orang yang datang ke masjid, selalu di waktu sholat duhur, dia mau duhur nongkrong, sampai pulang orang dari masjid masih nongkrong, nanti mau asar demikian. Nah, menceritakan orang itu kepada halayak orang lain karena ya keburukannya tadi, itu termasuk ghibah yang dibolehkan. Ya kan? Bapak itu ya, kalau kita setiap mau ke masjid aja pasti keluar di situ nongkrong kayak nantangin. Kita mau salamin juga nggak enak, nggak disalamin juga kan serba gak enak. Itu digibahi itu orang itu karena keburukannya boleh. Ya, kenapa? Supaya orang lain juga tidak apa? Ikut nongkrong bersamanya. Bahkan kalau memang sudah ketahuan dia menantang orang-orang yang mau ke masjid, ya mengucapkan salam kepadanya juga dilarang. Bahkan menjawab salamnya pun juga dilarang. Di situ ada kebaikan. Karena sudah nifak. Apa nifak itu? Dia munafik. Mengucapkan salam kepada orang munafik dilarang, dan menjawab salam orang munafik juga dilarang. Ini boleh. Yang terakhir, yang keenam, ghibah yang dibolehkan ya untuk memberikan satu ciri alamat kepada seseorang ya tentang orang tersebut, baik dia orang baik ataupun orang buruk, dengan menyebutkan satu cacat yang ada atau sesuatu yang ada dalam fisiknya. Contoh gini, ada nanya, Pak kenal dengan Pak katakanlah Zainuddin, sini nggak ada ya? Ya. Oh Zainuddin, yang mana Pak? Itu yang hidungnya gede. Nah disebutkan Pak karena tidak memiliki apa sesuatu yang lebih bisa dikenal kecuali dengan, dan masyhur Pak Zainuddin itu dikenal dengan apa? Hidungnya besar atau hidungnya pesek. Kan ada tuh. Ada orangnya apa kalau Afan yang putihnya banyak tuh, pigmen itu bahasanya apa itu? Ya kan ada pigmen putih-putih banyak itu, albino. Nah bilang, kena gak sama Pak ini? Oh itu Bapak yang albinoan. Nah itu boleh, tapi tidak boleh dalam rangka mencela, ya kan? Akhirnya kan menyebutkan menggibahi sifatnya saja, ya, tidak untuk mencela, karena mencela haram hukumnya. Ya, itu boleh. Oh itu yang pendek, oh itu yang tinggi banget, oh itu yang krempeng, oh itu yang hitam, ya itu boleh dalam rangka apa? Ya memberikan khabar kepada orang yang bertanya, bukan dalam rangka mencela. Kan suka ada gitu kan? Wah itu bagus, ya siapa dia? Oh itu dermawan orangnya, itu tuh yang pendek kecil itu boleh, itu, ya. Tapi kalau jelek lah dia, nah itu lain, kayak itu namanya mencela. Nah, hanya ini 6 poin ghibah yang
dibolehkan. Selain itu, ghibah itu kembali kepada hukum asalnya apa tadi? Haram, ya. Dan kalau sudah haram, di situ ancamannya neraka. Bila ancaman neraka kata Ad-Dhahabi, maka ghibah termasuk dosa besar. Anda ulang ya, ghibah itu haram dan ancamannya neraka. Bila sudah ancaman neraka, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Maka jauhi ghibah, kecuali ghibah yang dibolehkan. Ghibah yang dibolehkan juga bukan dalam rangka mari berghibah, bukan, tapi suatu yang emergensi untuk berghibah itu dibolehkan dalam 6 perkara tadi. Semoga Allah jauhkan kita dari bermudah-mudahan berghibah, karena ancamannya adalah neraka bila seseorang ghibah kemudian dia belum bertaubat kepada Allah. Sedikit anak selesaikan ya, bagaimana kalau sudah terlanjur ghibah? Ya, para ulama khilaf. Ya, termasuk Imam Nawawi mengatakan taubatnya atau kifaratnya dari ghibah. Satu, ya, kifaratnya ghibah itu satu menurut para ulama adalah mendatangi orang yang kita gibahi, kemudian kita katakan, ya, saya mohon maaf telah menggibahi Anda. Itu. Kemudian setelah itu ceritakan orang tersebut di halayak orang banyak kebaikannya dan tidak lagi menceritakan keburukannya. Itu taubat atau kifarat ghibah yang pertama. Khilaf para ulama yang kedua, bila orang itu sudah tahu bahwa antum yang menggibahi, maka ya kan, datangi dia minta maaf dan tidak usah menceritakan saya sudah menggibahinya. Kenapa? Tahulah kamu suka gibah kok. Yang digibahi adalah katakanlah saya gitu kan. Cukup minta maaf. Dan dia juga gak usah tanya minta maaf karena apa. Kan jarang yang nanya gitu. Ya kan? Jarang. Ya kan? Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga kifarat daripada gibah. Bila orang itu orangnya Pak, pokoknya memang parah. Kalau kita cerita malah menjadi masalah besar, maka cukup mohonkan ampun kepada Allah untuknya, ya, mohonkan ampun kepada Allah untuknya. Setelah itu maka ya sebutlah kebaikannya di orang atau di tempat orang atau kepada orang-orang yang memang kita pernah cerita tentang keburukan dia. Misalkan pernah cerita kepada si A, si B, maka ketika ketemu si A, si B, katakanlah bahwa si fulan itu sebenarnya orang baik. Ini cara kifaratnya. Bagaimana cara meminta ampunnya? Ya seperti kita minta ampun kepada orang yang meninggal. Allahumma gfir fulan bin fulan, atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanu. Itu kifarat ya bagi orang-orang yang pernah kita gibahi. Pertanyaannya di sini ya, semuanya pernah gibah kan? Pernah. Berapa RT? Maksudnya digibahi berapa RT banyaknya? Ini kan kalau sudah berapa RT berarti harus dikumpulkan satu RT ya. Untuk apa? Ya, dalam rangka ini ya, setelah mukadimah baca sholawat, kami mengundang Bapak Ibu sekalian hanya untuk minta maaf karena semuanya pernah saya gibah selama itu dikumpulin. Habis itu disuruh makan kambing guling, aman insyaallah. Ya mau gak mau karena satu RT. Masalahnya kalau satu Indonesia, nah, itu kan parah, gimana caranya? Ya. Jadi kalau lemah di situ ya mintakan ampun sebanyak-banyak kepada Allah. Itu Pak ya. Cara kifarat dari apa? Dari ghibah. Baik, wallahu taala alam bissawab.